Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di bab yang membahas tentang IT as competitive advantage bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas tentang pengenalan awal dari istilah competitive advantage. Bahwa competitive advantage itu adalah senjata utama dari satu organisasi atau perusahaan untuk bersaing atau berkompetisi dengan pesaingnya atau kompetitornya. Di dalam bab ini, saya membahas khususnya yang berkaitan atau yang menggunakan teknologi informasi atau IT. Kenapa kok satu organisasi atau satu perusahaan itu membutuhkan competitive advantage? Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk survive, bertahan hidup. Ya, khususnya ini yang berkaitan dengan IT ya. Jadi kalau tidak menggunakan IT maka dia tidak bisa bertahan hidup. Di bagian sebelumnya saya mencontohkan tentang penggunaan ATM oleh bank. Bahwa ATM itu tidak lagi menjadi competitive advantage, tetapi sudah menjadi essential to survival karena sudah menjadi kewajiban dan semuanya sudah pakai. Mau nggak mau ya harus pakai yang lain. Itu hal yang sama terjadi kalau Anda masuk ke supermarket yang besar ya. Saya sebut misalnya Transmart, Hypermart, Giant dan teman-temannya itu. Ya semua kasirnya pasti akan berbasis komputer. Nggak akan ada kasir yang menggunakan cash register masa lalu, nggak ada lagi. Dan itu sudah bukan competitive advantage. Semuanya sama. Semuanya pakai barcode. Kenapa ya? Itu survival sudah. Ya, itu sudah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sama dengan kita sekarang untuk memegang smartphone ya. Itu sudah bukan lagi untuk gengsi, sudah bukan lagi untuk menyombongkan diri, tetapi itu untuk survive, untuk kebutuhan hidup. Ya. Yang kedua, requires an act of faith or gut feeling that an investment will prove beneficial. Meskipun sekarang IT itu sudah jadi kebutuhan pokok survival ya, tetapi pada intinya itu masih banyak investor, pemilik, owner atau manajemen tingkat atas yang ragu-ragu jika diminta untuk berinvestasi pengembangan IT. Sekali lagi ya, ini ruang lingkupnya dari sisi manajemen, bukan dari sisi sistem informasi ataupun teknik informatika. Ya, jadi pihak manajemen itu masih sangat banyak, khususnya di Indonesia, ya karena kita hidup di Indonesia, yang ragu-ragu. Sehingga semuanya membutuhkan act of faith, kepercayaan. Bahkan ada yang menyebut itu gut feeling, hanya intuisi saja. Atau apa, naluri. Ini bukan naluri sebenarnya ya. Seringkali mereka takut bahwa ini kalau saya mengeluarkan uang segini untuk beli server misalnya atau develop software, terus saya dapat apa? Nah begitu. Itu yang masih banyak terjadi. Kita akan bahas lagi di bagian berikutnya. Intuitive appeal and seemingly obvious outcomes. Nah, kesalahan memang kalau dari sisi rekan-rekan yang ada di bidang sistem informasi ataupun informatika itu seringkali tidak bisa menjelaskan outcome-nya. Sehingga kalau mereka meminta budget, meminta anggaran, bagi Anda yang praktisi yang melihat video ini pasti akan paham. Ya, jadi kalau minta anggaran misalnya, Pak saya mengajukan anggaran untuk melakukan upgrade server. Kemudian pihak manajemennya balik bertanya,
Nah, ini kalau kita upgrade server, apa keuntungannya buat kita, Mas? Gitu. Maka biasanya teman-teman ya yang super technical begitu ya, dalam tanda kutip, itu hanya akan menjawab, ya pokoknya harus upgrade, Pak, gitu. Ini sudah kuno begini-begini. Menjelaskan dari bahasa teknis yang menyebabkan itu pihak manajemen itu akan melakukan resistensi, perlawanan, entah itu secara nyata atau tidak. Kalau secara nyata ya langsung membantah, kalau tidak ya mungkin ya kita berpikir lagi, Mas, gitu. Bawa rapat begini, apa kalau bahasa Jawa itu bulet gitu ya, berputar-putar. Karena nggak tahu ini kalau saya membeli ini atau mengupgrade ini, mengeluarkan anggaran untuk ini, terus dapat apa gitu. Beda misalnya kalau mereka diminta anggaran misalnya, Pak, kita mau beli mobil untuk operasional truk gitu, atau pick up box gitu misalnya, karena kita membutuhkan. Ditanya balik, kenapa kita harus beli pick up box gitu, maka pihak logistik tadi langsung bisa menjawab, karena pengiriman kita meningkat sekian persen gini, kita harus menjangkau daerah ini, kendaraan kita tinggal 5, kita harus butuh satu lagi misalnya. Itu langsung bisa mengeluarkan alasan outcome-nya dengan dalam tanda kutip bahasa yang sama. Sedangkan orang IT memang kesalahan yang umum dilakukan menjelaskan dengan bahasanya sendiri, bahasa teknis yang akhirnya pihak manajemen sulit untuk menerima. Ya sama dengan Anda kalau ke bengkel lah katakan gitu ya, Anda mau servis apa gitu, motor atau mobil ya sama. Kalau montirnya tadi menjelaskan dengan bahasa teknis, Mas ini mesinnya begini-begini, wah panjang dan lebar. Lah kalau kita nggak ngerti bahasa mesin tadi, ya bahasa teknis untuk mesin tadi, ya kita paling cuma bilang, ini perlu diganti nggak sih Pak gitu. Kalau perlu diganti ya saya bayar, kalau nggak perlu diganti nggak usah, kan cuma gitu aja. Ya, nah itu yang biasanya fail ya. Atau ya require or mandated. Kayak bank misalnya sudah ada ketentuan bahwa semuanya harus punya sistem informasi ya, mau nggak mau begitu ya. Atau kalau seperti di universitas ya, perguruan tinggi ya, mau nggak mau harus pakai sistem informasi. Kenapa? Ya karena ada poinnya ya Pak, diakreditasi, require ya, mau nggak mau. Respon tuh kompetitor ya semua pakai Pak, masa kita nggak pakai? Nah, itu. Jadi ini yang masih apa ya, masih sulit ya untuk diterima begitu. Yang terakhir ada undergo intense study and analysis gitu ya. Biasanya ya masih mencari-cari bentuk begitu. Nggak banyak perusahaan yang seperti itu ya. Nah, kita masih di pengantar ini ya, masih di pengantar tentang competitive advantage dulu, belum spesifik ke IT-nya. Jadi competitive advantage come from critical differentiator. Kita seharusnya sadar gitu ya, organisasi atau pihak manajemen tadi sadar untuk mencari competitive advantage jika sudah ada di kuadran yang pojok kanan atas. Kalau kita ada di bisnis atau perusahaan tadi ada di bidang yang kebutuhan pokok ya, useful commodity gitu ya, mungkin nggak terlalu penting bagi mereka gitu ya, asumsi mereka untuk berpikir tentang competitive advantage. Laku gitu, banyak yang butuh kok ya, banyak yang butuh kok, tenang aja. Kemudian eliminate or migrate ya, kita itu paling hebat Pak gitu ya. Pesaing kita itu semuanya segmen rendah, kita sendirian yang ada di segmen atas itu ya. Misalnya saya baru saja melihat tentang apa itu, satu video ya tentang pembahasan merek-merek jam tangan. Ada satu merek jam tangan yang dalam tanda kutip dia adalah penguasa bukan segmen tinggi tapi segmen bawah ya.
Ya dengan mudahnya dia menguasai segmen bawah karena dia punya produksi massal, harga yang murah, ya, genre yang luas, varian produk yang sangat banyak juga jumlahnya, sehingga dengan gampang mengeliminasi pesaingnya. Santai-santai aja dia. Selama harganya murah gitu, kisaran antara 50 sampai 300 ribu ya, dia tenang-tenang. Nggak penting ada competitive advantage. Atau perusahaan yang ada di critical commodities. Jadi memang itu barang yang sangat penting dan dibutuhkan orang, dan tidak ada lagi pesaingnya. Pesaing yang lain nggak mampu nguber. Misalnya pada saat video ini dibuat ada pandemi ya, COVID-19. Nanti pada suatu saat jika misalnya ada vaksin gitu ya, atau golden medicine ya, atau obat yang sangat manjur mujarab untuk COVID-19 diproduksi oleh satu pabrik tadi, nggak penting ada competitive advantage. Kenapa ya? Dia kritikal loh, semua orang butuh. Saya nggak ngapa-ngapain, mereka datang kok ke saya. Nah begitu ya. Tapi beda kalau sudah di posisi critical differentiator, sudah punya pesaing, barang yang diproduksi atau jasa yang dilayankan itu sudah semakin majemuk, semakin banyak yang sama begitu, maka penting ada competitive advantage. Contoh misalnya 3 atau 2 tahun yang lalu misalnya, katakan seperti Gojek, dia penguasa tunggal mungkin. Begitu masuk Uber dan Grab yang kemudian mereka bersatu, dan ternyata layanan yang ditawarkan sama, maka tadi dua pemain besar ini itu selalu mengeluarkan inovasi dalam hitungan bulan mungkin. Mereka yang sebelumnya hanya bersaing di harga murah, ini bersaing di sisi servis atau layanan. Mereka mulai mencari critical differentiator, mulai mencari competitive advantage untuk berkompetisi dengan pesaingnya tadi. Itu sumber awal seharusnya munculnya competitive advantage. Di bagian berikutnya nanti kita akan membahas yang sudah lebih spesifik, ya, kenapa kita harus menggunakan IT untuk competitive advantage tadi. Itu untuk sementara di bagian ini. Kita nanti akan lanjutkan lagi masih di materi atau mata kuliah IT for Finance, bab tentang IT as competitive advantage. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.